إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم ورسوله العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فعباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sallallahu Azim. Bapak kaum muslimin yang kami muliakan, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu hadir di masjid ini. Mudah-mudahan hidupnya kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kaum mukminin yang kami muliakan, di awal khutbah hati mengajak dedikasi untuk kita semua. Mari kita pastikan kaum mukminin bahwa kita adalah orang-orang yang bertakwa. Tapi pastikan dedikasi bertakwa, kaum mukminin juga pastikan diri kaum mukminin semua adalah orang bertakwa. Karena kemudian tidak ada gunanya kita hidup panjang pun usia kita tinggi, jabatan kita banyak, rezeki kita bahkan besar pengaruh kita, kalau hari ini jadwal kematian kita dan kita belum bertakwa, pasti dan pasti kita akan menjadi pasti dan pasti kita akan minta kepada Allah untuk dihidupkan kembali, kemudian untuk kita yang menjadi orang bertakwa. Maka syukurilah hidup ini, maka bertakwalah. Kaum mukminin yang kami muliakan, firman Allah yang kami bacakan tadi, kami yakin kaum mukminin tahu persis ayatnya. Inilah yang sering kita dengar selama Ramadan. Surah Al-Baqarah ayat 183. Di mana disuruh kepada orang-orang yang beriman untuk berpuasa. Dan tujuan puasa itu adalah la'allakum tattaqun. Bagaimana untuk kita kepada Allah, kiranya Ramadan yang baru saja selesai kita laksanakan benar-benar mengantarkan kita sebagai orang bertakwa. Kalau kita sudah bertakwa, kaum mukminin sudah aman. Kalau kita sudah bertakwa, tiket surga sudah ada di dalam kita. Kalau kita bertakwa kaum mukminin hati dan kaum mukminin semua adalah penduduk surga yang masih berada di dunia. Di hati ini camkan dalam diri hati dan dalam diri kaum mukminin semua, jangan pernah lupa kita siapa? Kita penduduk surga yang masih berada di dunia. Karena kalau pernyataan itu lahir dalam diri kita, itu bisa membentengi kita untuk terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Seperti ketika kita berpuasa, ketika ada orang memancing emosi kita katakan kita sedang puasa. Maka selepas Ramadan posisi kita tidak berpuasa, ada yang memancing emosi kita, ada peluang untuk berlaku curang, katakan saya ini orang bertakwa. Katakan saya ini penduduk surga yang masih berada di dunia. Pada kesempatan khutbah yang
singkat ini yang ingin kita tekankan pada diri kita semua, kita penduduk surga yang masih berada di dunia. Dan kaum mukminin, kalau takwa sudah menjadi milik kita, itu ada 3 konsekuensi luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Orang bertakwa itu adalah manusia yang sukses. Orang bertakwa itu adalah manusia yang cerdas. Dan orang bertakwa itu adalah manusia yang terbaik. Inilah yang kita kumpulkan. Kita harus menjadi manusia yang sukses, harus menjadi manusia yang cerdas, harus menjadi manusia terbaik. Dan dalam posisi 3 inilah yang kita harapkan kita tinggalkan dunia ini. Kita tinggalkan dunia sebagai manusia yang sukses, sebagai manusia yang cerdas, dan sebagai manusia yang terbaik. Kita lihat yang pertama, kaum mukminin, manusia yang sukses. Siapa itu manusia yang sukses? Manusia yang sukses adalah manusia yang selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga. Contoh itu kaum mukminin, boleh jadi pejabat, boleh kaya raya, boleh jadi rakyat biasa, asal dia mati selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga, dialah manusia yang sukses. Ini yang Allah gambarkan dalam surah Ali Imran ayat 185. Apa kata Allah kemudian? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti merasakan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Faman yuhdiya 'anil nar wa yudkhilul jannah. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, itulah orang yang sukses. Wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang berbahaya. Maka kemudian, sebagai orang bertakwa, sebagai penduduk surga yang masih berada di saat ini, saya adalah orang yang sukses. Dimana ketika saya meninggal dunia, saya langsung masuk surga. Jadi apapun yang ada di hadapan kita, kalau itu bisa terjaga, membawa kita ke neraka, tidak akan kita terjaga. Walaupun itu menguntungkan kita. Maka kemudian ketika kita lihat ada 2 orang yang sama-sama ingin masuk sebuah instansi. Satu orang betul-betul berlatihan, belajar, siang malam dia belajar dengan giginya. Kesehatan dijaga, olahraganya dijaga. Yang satu lagi tenang-tenang saja kemudian. Tapi ketika dia melamar sebuah instansi, yang satu ini menyogok sehingga tidak perlu latihan, tidak perlu belajar, tidak perlu olahraga, dia diterima karena menyogok. Maka orang yang menyogok ini sukses, dia diterima di instansi itu. Yang satu lagi yang tidak menyogok dikatakan gagal. Karena sebenarnya yang tidak menyogoklah yang sukses. Karena yang menyogok dan disogok tempatnya neraka. Maka menyadari ini kemudian, jangan pernah tertipu ketika kita melakukan sesuatu yang berakibat kita masuk neraka. Kita berharap Allah undur kematian kita dengan taubat. Sebelum taubat, malaikat maut mendatangi kita, ucaplah mendengar kita. Maka camkan, orang bertakwa adalah orang yang sukses. Yang kedua, manusia bertakwa adalah manusia yang cerdas. Siapa manusia yang cerdas? Rasulullah SAW mengatakan manusia yang cerdas, orang yang cerdas adalah orang yang mengingat mati dan mempersiapkan dirinya untuk mati. Maka kami mengajak dedikasi itu kita semua, jadilah orang yang cerdas kaum mukminin. Bahwa kematian pasti mendatangi kita. Kita melihat kaum mukminin sangat lucu. Ketika kita panggil orang siapapun kita panggil, kemudian kita katakan sama dia, kalau seandainya sore nanti kamu mati, apa yang kamu kerjakan? Saya akan surga.
Saya akan minta maaf kepada siapa saja yang pernah saya zalimi. Saya akan beribadah sungguh-sungguh. Itu katanya. Siapapun akan mengatakan itu. Kalau kita katakan sore nanti dia mati, dia akan mengatakan itu. Padahal kemungkinan dia mati sore itu besar kemungkinannya. Kenapa dia menganggap dia lama lagi mati? Maka Rasulullah mengatakan, orang yang cerdas itu mempersiapkan dirinya dari kematian. Dia ingat mati dan mempersiapkan dirinya untuk mati. Itu hati mengajak diri hati begitu. Marilah menjadi manusia cerdas yang sesungguhnya. Setiap berganti hari katakan dalam diri kita, ini hari terakhir saya. Ketika masuk Jumat katakan ini hari terakhir saya. Maka hari ini saya terima waktu di masjid. Maka hari ini saya akan berinfak. Maka hari ini saya akan baca Al-Quran. Maka hari ini saya tidak akan dizalimi siapa saja. Ternyata hari ini tidak mati kita. Selamat kita. Besoknya lagi kita ulangi itu. Lima waktu ke masjid kita berinfak, tidak menzalimi orang lain, kita baca Al-Quran. Ternyata itu juga mati. Tapi pasti saatnya nanti hari berikutnya kita pasti mati. Dan ketika kita mati, kita telah mengawali hidup kita lima waktu di masjid, berinfak dan baca Quran dan tidak menzalimi orang lain. Betapa cerdasnya kita cerdas sekaligus sukses karena kita mati dalam husnul khotimah. Orang husnul khotimah tempatnya di surga. Kemudian yang ketiga, orang bertakwa itu manusia terbaik. Siapa manusia terbaik? Rasulullah menyatakan sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya. Maka kemudian penduduk surga yang masih berada di dunia, orang yang bertakwa pastikan banyak manfaat kita. Mulai bermanfaat untuk diri kita, pantang kita ditolak, pantang ditolak anak, pantang ditolak orang tua, pantang ditolak istri atau suami, pantang kita memberi, kemudian kita membawa banyak orang. Pastikan itu. Setiap berganti hari, camkan dalam diri kita siapa yang akan kita tolak, siapa yang akan kita bantu kemudian. Karena salah satu tindak orang yang mendustakan agama itu kata Allah adalah orang-orang yang tidak peduli sesama. Kalau ada di antara kaum yang tidak peduli dengan anak yatim, tidak peduli dengan fakir miskin, tidak peduli dengan sesama, maka itu bukan manusia yang bermanfaat. Maka ketika kita tidak peduli dengan siapa, minta tolong kepada Allah undur kematian kita. Karena kalau kita tidak peduli dengan siapa, kita mati tidak termasuk orang yang bermanfaat. Kita ingin ketika kita tutup usia kita adalah orang bermanfaat. Kemudian jangan lupa apa yang Hatib sampaikan ini. Hatib yang betul, Hatib yang menyampaikan selalu ingat. Kamu ini selalu ingat, jangan pernah lupa. Jangan pernah lupa. Kita adalah penduduk surga yang masih berada di dunia. Kita adalah manusia sukses yang selamat dari api neraka. Kita adalah manusia yang cerdas yang mempersiapkan diri kita untuk kematian kita. Kita manusia terbaik karena kita bermanfaat untuk orang banyak. Faqalu ya Abdul Absar, la'alakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah, ittaqullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minal syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli muslimina wa muslimat mu'minina wa mu'minat al-ahya minhum wal amwat wa tabi'na bainana wa bainal khairat wa taghfir wa rahmat wa rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiri salat. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قام